Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gafi adalah mahasiswa dari UTU PBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas 3 pada tutorial 1 yang telah saya lakukan dengan tugas yaitu membuat konfigurasi jaringan menggunakan konsep VLAN atau Virtual Local Area Network. Dalam simulasi ini terdapat 5 lantai gedung yang terdiri dari 4 departemen manajemen, administrasi, keuangan, dan juga IT support. Nah, setiap departemen harus memiliki alamat jaringan yang berbeda-beda dengan detail sebagai berikut. Pada soal, di sini saya telah mengerjakan pada Cisco Packet Tracer yang dimana pada tugasnya saya menggunakan metodologi ROAS atau Router on a Stick. Oke, akan saya langsung presentasikan hasil pengerjaan saya. Oke, berikut adalah hasil pengerjaan dari konsep menggunakan metodologi konsep router on a stick ya, atau satu router dengan 5 switch yang dimana salah satu switchnya menjadi master gitu ya, atau penyambung gitu antara yang lain menggunakan satu router didistribusikan networknya. Nah, di sini saya telah membuat untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5, dan sesuai pada arahan di soal bahwa setiap setiap departemen harus memiliki IP yang berbeda-beda gitu ya. Maka dari itu saya telah menggunakan LAN IP VLAN ya, atau gateway-nya. Untuk setiap departemen itu adalah untuk manajemen saya menggunakan IP 172.18.10.1. Untuk VLAN 20 atau administrasi, departemen administrasi saya menggunakan IP 172.18.20.1. Untuk VLAN 30 atau departemen keuangan saya menggunakan IP 172.18.30.1. Juga untuk terakhir departemen IT support saya menggunakan VLAN 40 dengan IP 172.18.40.1. Nah, di sini telah saya buat sebagaimana desainnya ya, untuk lantai 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 ini. Tertera pada lantai 1 ini sudah terdapat ada PC untuk IT support, untuk keuangan, untuk administrasi. Lantai 2-nya terdapat PC administrasi dan juga keuangan. Lantai 3 terdapat PC IT support dan juga keuangan, dan seterusnya. Dibanding pada setiap lantai pun telah saya jabarkan IP masing-masing setiap PC-nya ya. Untuk validasi di sini saya akan sampling salah satu contohnya adalah lantai 1. Pada lantai 1 ini untuk IP dari PC IT support ini saya menggunakan IP 40.2 gitu ya. Kita coba cek IT support. Oke, IP 4 address ini 172.40.2, subnet plusnya 255.255.255.0, dikarenakan /24 ya. Untuk default gateway-nya adalah 40.1. Nah, 40.1 ini adalah IP VLAN gitu ya, atau gateway-nya yang dimana digunakan untuk berkomunikasi antar IP yang sama gitu ya, antar kaki IP yang sama. Jika PC IT support yang lantai 1 ini IP-nya 40.2, maka ketika dimasukkan default gateway 40.1, PC lantai 1 ini untuk IT support bisa berkomunikasi dengan PC IT support, departemen IT support pada lantai 3 yang dimana IP-nya adalah 40.3 sesuai pada gambar di kiri ini, kotak di kiri hijau. Untuk IT support 3 itu 40.3. Nah, oke, kita coba langsung presentasikan atau simulasikan ya terkait testing ya antara setiap IP. Biasanya coba mau izin sampling saja. Dinding desktop kita coba dengan kaki IP yang sama, kita coba ping karena IP-nya 40.2 ya. Kita coba ping ke PC IT support yang di lantai 3. Sebenarnya sudah saya coba tes ya. Namun kita coba tes ulang. 40.3. Oke, sudah sukses ya untuk ping ke PC IT support di lantai 3. Selanjutnya kita coba ping ke IT support di lantai 4 ya, dengan IP 40.4. Oke, sudah sukses juga. Sekarang di sini kita akan tes random gitu ya, antar VLAN atau antar IP yang berbeda kakinya. Saya coba akan ping ke random sampling ke lantai 3
manajemen keuangan, yang dimana IP-nya adalah 30.4. Oke, sedang coba ping, request timeout, namun sukses. Nah, hal ini normal terjadi ya setelah saya sempat cari tahu terkait ping antar VLAN yang berbeda gitu ya, atau antar IP yang berbeda itu memang biasanya timeout sekali, namun setelahnya bisa sukses. Gitu. Kita coba lagi di IP yang lain, itu ke administrasi dia di lantai 2. Ini titik 3. Oke, sama ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasti timeout di result pertama kali, namun setelahnya bisa sukses. Oke, dikarenakan untuk testingnya sudah selesai, di sini saya akan jabarkan apa saja sih yang saya lakukan untuk konfigurasi gitu ya. Kita bisa saksikan ketika kita melakukan ping dari lantai 1 ke lantai 3 dan 4 tadi dengan IP yang sama dan IP yang berbeda, itu saya bisa pastikan, atau saya bisa pastikan bahwa perlakuan yang sama pada lantai lain dan PC yang lain, jika kita coba ping itu pasti akan sukses. Cara cepatnya adalah kita coba untuk kirim message gitu ya. Ini bentuknya ping, sama saja. Mengirim pesan antar PC yang jauh. Sukses. Terlihat di sini di shop di kanan bawah, bahwa ping suksesnya dari manajer ke bagian keuangan. In progress, fail ya. Kita coba lagi. Manajer ke keuangan. Awalnya fail, sukses. Source-nya dari man atau IP manager yang di lantai 5 ke keuangan 4 di lantai 4. Oke, sekarang saya akan jelaskan terkait konfigurasi apa yang telah saya lakukan pada setiap switch-nya gitu ya. Oke, kita coba cek di bagian master switch-nya saja dulu gitu ya, atau switch yang menjadi penghubung antara semua switch dengan router. Nah, yang pertama konfigurasi yang saya lakukan adalah melakukan enable switch-nya, menyalakan, lalu saya masuk ke bagian konfigurasi terminal atau menggunakan ini configuration terminal. Di Cisco itu bisa disingkat gitu ya. Namun jika teman-teman atau Bapak ingin melakukannya dengan lengkap silakan, namun jika ingin disingkat bisa gitu ya. Konektor, nah di sini saya setelah masuk ke konfigurasi terminalnya, saya coba membuat atau mengubah hostname switch default-nya, di mana nama awalnya adalah switch menjadi SW strip L1, yang dimana dia merepresentasikan bahwa switch ini adalah switch lantai 1 gitu ya. Nah, saya menambahkan VLAN-nya, VLAN 10 adalah milik manajemen, VLAN 20 milik administrasi, 30 milik keuangan, 40 milik IT support, dan seterusnya. Nah, komen ini dilakukan pada setiap switch, di switch 1, 2, 3 maupun 4 gitu ya, di setiap lantai. Nah, setelah memasukkan nama dan memberikan VLAN gitu, memberikan konfigurasi VLAN pada setiap switch ya, selanjutnya adalah kita perlu untuk mengkonfigurasi di setiap kabel yang terhubung pada si switch ini, yang dimana kabel yang terhubung pada switch itu ada 2 ya. Yang pertama adalah PC setiap lantai, yang kedua adalah router. Nah, kita masuk ke bagian PC setiap lantai terlebih dahulu. Nah, PC setiap lantai kita harus pastikan bahwa port kabel gitu ya, port kabel yang digunakan itu port berapa. Nah, jika dicontohkan pada switch 2 ini terdapat 3 kabel yang connect ke switch 2 ini ya, ke PC ini. Itu ada, kita coba, ini mungkin agak membingungkan ya karena banyak yang sudah terhubung, namun di sini bisa terlihat bahwa yang terhubung ke switch ini itu ada FA01, 02 dan juga 03 gitu ya. FA01, 02, 03 ini itu merepresentasikan kabel yang terhubung ke PC-PC yang ada di lantai 1. Nah, setelahnya itu ada juga FA04, FA05, FA06, FA07. 4 sampai 7 itu adalah kabel yang terkoneksi antara switch gitu ya. Dari switch lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Dan terakhir ada Gig01 ini, Gigabit Ethernet. Nah, Gigabit Ethernet ini adalah port yang saya gunakan untuk konektivitas antar switch dari switch ke router ya. Soalnya saya gunakan naming port yang berbeda, ini dikarenakan memang agar tidak membingungkan saat konfigurasinya. Nah, setelah kita masuk ke setiap port yang digunakan untuk PC, kita di sini memasukkan command switch port mode access agar si
port yang diassign yaitu F101 yang dimana adalah milik PC ITS gitu, IT support itu bisa mengakses switch-nya gitu ya. Nanti ketika disambungkan dengan switch lain itu dapat terhubung. Nah setelah itu pun si F101 atau PC ITS ini atau IT support kita jelaskan bahwa identitas dia adalah VLAN 40. Tadi menggunakan VLAN 40 grup atau bagian dari VLAN 40 yang dimana VLAN 40 kita sudah setting tadi itu adalah VLAN yang digunakan untuk departemen IT support dan seterusnya. F02 merepresentasikan divisi manajemen keuangan, F03 merepresentasikan manajemen administrasi, baik divisi departemen administrasi gitu ya. Nah setelah masuk di sini pun saya mengkonfigurasikan untuk si routernya itu menggunakan command switch mode terang. Nah untuk switch ke router itu menggunakan mode terang ya, karena untuk trunking bahasa ininya untuk konektivitas pembagian jaringan gitu ya antara switch, router, dan switch yang lainnya. Setelah itu konfigurasi telah selesai untuk switch yang master. Oke, sekarang kita lompat, kita ambil sampel satu switch yang tiap lantai gitu ya. Ini semua switch kurang lebih sama gitu ya. Yang beda itu hanya switch 1 atau switch master yang tadi, sedangkan untuk switch lantai 2 sampai lantai 5 itu sama. Kurang lebih seperti ini. Kita hanya menambahkan identitas dari setiap VLAN gitu ya. Seperti yang tadi dilakukan, lalu memberikan akses kepada kita menambahkan identitas VLAN yang pertama. Yang kedua adalah kita mengkoneksikan PC-PC ini dan memberikan mereka identitas gitu ya. Jika di lantai 2 hanya ada 2 departemen PC, yaitu administrasi dan keuangan, maka kita hanya memberikan identitas kepada PC administrasi dan keuangan ini sesuai dengan yang telah tadi disepakati gitu ya, pembedaan VLAN-nya di soal. Ini adalah konfigurasi untuk switch lantai 2 dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah konfigurasi router ya, yang telah saya lakukan tadi. Nah, konfigurasi router ini kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama saya masuk ke configuration terminal, yang kedua memberikan identitas pada routernya, ini opsional sudah ya. Lalu saya masuk ke bagian port atau kabel untuk gigabyte 0/0 gitu ya. Nah, 0/0 ini tuh adalah port yang terhubung kepada switch gitu ya, switch masternya. Setelah masuk pun di sini saya coba melakukan konfigurasi dengan melakukan enkapsulasi pada setiap VLAN-nya. Saya menambahkan IP gateway-nya ya pada setiap VLAN, misalkan VLAN 10, maka gateway-nya adalah 10.1. Jika VLAN 20, maka gateway-nya adalah 20.1. Enkapsulasi ini fungsinya untuk agar setiap VLAN bisa berkomunikasi, VLAN yang berbeda gitu ya. Dari VLAN 10.1 ke 20.1 gitu. Dari 20.1 ke 40.1 gitu ya. Antar PC tadi ketika kita tes yang dimana berbeda VLAN itu sukses, kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di bagian konfigurasi enkapsulasinya. Setelah konfigurasi enkapsulasinya telah selesai, konfigurasi telah selesai lakukan. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa pengerjaan tugas 3 untuk membuat desain atau topologi atau konfigurasi jaringan untuk metodologi VLAN telah selesai dilakukan oleh saya. Yang dimana pada spesifiknya di sini saya menggunakan metode atau cara pengerjaan ROAS gitu ya, router on a stick, dimana menggunakan 1 router dan 4 switch. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rafi. Terima kasih.